Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Anda tentang analisis korelasi, dan kali ini kita akan membahas hanya satu model perhitungan atau pengujian korelasi dengan rumus person product moment. Dan kita memahami bahwa analisis korelasi adalah merupakan salah satu cara dalam pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif untuk jenis penelitian yang memang kita kenal dengan penelitian korelasional. Dan sekali lagi kita hanya akan membahas sampai tuntas hari ini tentang korelasi person product moment untuk uji korelasi yang sederhana saja. Oke. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Jadi memang variabel yang akan kita cari korelasinya ini hanya terdiri dari dua, yang kita kenal nanti dengan variabel bebas dan variabel terikat, atau variabel dependen dan variabel independen. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Jadi antara dua variabel yang akan diteliti itu bisa jadi memang secara nyata kita bisa melihat adanya bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel bebas atau variabel terikat, atau variabel bebas menjadi sebab adanya variabel terikat. Atau mungkin juga nanti kita akan ketemukan mungkin saja dua variabel itu sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali, dan hubungan yang terjadi adalah karena kebetulan saja. Dua variabel yang dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Atau kita sebut kalau arahnya sama, misalnya kita sebut dengan korelasi positif, atau kalau berlawanan kita sebut dengan korelasi negatif. Jadi misalnya pada variabel bebas itu terjadi perubahan meningkat, misalnya anggaplah kita bisa meningkat. Kalau pada variabel bebasnya meningkat, ada kenaikan angka, maka perubahan itu juga terjadi pada variabel terikatnya. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya menaik, kemudian variabel terikatnya juga naik, dan itu artinya variabel keduanya itu mengalami perubahan yang searah, maka kita sebut dengan korelasinya korelasi positif. Tetapi kalau misalnya perubahan itu terjadi misalnya di variabel bebas semakin naik, semakin meningkat, tapi justru di variabel terikatnya turun nilainya, semakin mengecil, jadi satu naik satu turun, maka kita katakan bahwa korelasi yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat tersebut adalah negatif. Oke. Variabel yang memungkinkan kita teliti itu mempunyai korelasi, dan karena dalam satu fenomena sosial korelasi itu bisa terjadi dengan melibatkan banyak variabel, maka di sini kita mengenal ada bermacam-macam korelasi. Yang pertama adalah korelasi sederhana. Korelasi sederhana ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Jadi dua variabel saja, ini korelasi sederhana, simple correlation. Dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Jadi korelasi sederhana ini hanya melibatkan dua variabel, X dan Y, bebas dan terikat. Kemudian yang kedua ada variabel korelasi parsial. Korelasi parsial ini adalah satu korelasi yang melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas atau terikat, dengan mengontrol salah satu variabel bebasnya. Jadi X1 dan X2 ada dua
variabel, kemudian ada variabel Y. Kemudian kita menghitung variabel X1 dengan Y sebagai dua variabel yang kita korelasikan, seperti korelasi Nah, tetapi kemudian ada variabel X2 yang kita ikutkan sebagai pengontrol hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian yang terakhir ada korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel bebas, dan 1 variabel terikat. Jadi kalau tadi korelasi parsial itu yang dihitung hanya X1 dan Y, sementara X2-nya untuk mengontrol, sementara di korelasi ganda, X1 dan X2 secara bersama-sama kita hitung korelasinya dengan variabel terikatnya atau Y. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen atau variabel terikat atau bebas, sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, kalau dari arah korelasi, seperti tadi juga saya sudah singgung, ada korelasi positif, di mana korelasi dua variabel apabila satu variabel yang satu yaitu X meningkat atau menurun, maka variabel Y menurun atau meningkat. Jadi kalau X meningkat, Y meningkat, X turun, Y turun, itu artinya korelasinya positif. Sementara sebaliknya, korelasi negatif adalah kalau X-nya meningkat, Y-nya turun, kalau X-nya turun, Y-nya meningkat. Itu kita katakan korelasinya negatif. Misalnya, yang ketiga, tidak ada hubungan apabila kedua variabel menunjukkan tidak ada hubungan. Ini misalnya di contoh yang umum, misalnya sebelum ke pendidikan, misalnya hubungan positif misalnya antara pupuk dengan produksi. Semakin banyak pupuknya, semakin tinggi produksi panennya misalnya. Atau misalnya semakin banyak iklan, marketing, semakin banyak hasil penjualan. Semakin tinggi berat badan, tekanan darah juga semakin tinggi. Ini hubungan-hubungan positif. Kita bisa lihat misalnya dalam pendidikan, misalnya motivasi dengan prestasi belajar. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi prestasi belajar. Itu semakin tinggi minat, semakin tinggi kemampuan atau pemahaman misalnya. Itu hubungan-hubungan positif contohnya. Nah, teknik korelasi pengukuran ini atau asosiasi itu hubungan atau korelasi ini yang sangat umum kita jumpai ada dua, yaitu korelasi person product moment dan korelasi rank Spearman. Apa beda keduanya? Jadi korelasi person product moment adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu atau kontinum dan data discrete. Nah, korelasi person cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean, median, modus misalnya, dan standar deviasi populasi. Nah, korelasi person ini menghitung korelasi dengan variasi data. Jadi keragaman data tersebut dapat menunjukkan korelasinya. Korelasi ini menghitung data apa adanya, tidak perlu dibuat ranking dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ini yang umum kita gunakan. Jadi misalnya penelitian yang melibatkan variabel dengan data interval, misalnya pengetahuan, keterampilan, kemudian prestasi, kemudian ada minat, sikap, itu kan data-data yang bisa kita katakan data kontinum. Kemudian data-data itu tidak perlu kita urutkan, kita tidak perlu kita ranking dari yang terkecil yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil. Jadi data itu apa adanya, maka kita kemudian bisa menggunakan korelasi person product moment. Dan untuk sampai pada korelasi person product moment sebagai penguji hipotesis, ini harus memenuhi unsur syarat analisis yang kita sebut dengan uji persyaratan analisis. Itu datanya harus normal dan homogen, biasanya kita hitung keduanya. Baru kemudian kita menggunakan korelasi person product. Nah, kalau datanya tidak normal dan
statistiknya non parametrik, maka kita menggunakan korelasi yang kedua, yaitu korelasi Ring-Spelman. Ini datanya biasanya lebih banyak datanya diskrit, data berurut, saling pilah. Nah, koefisien korelasi Ring-Spelman ini lebih cocok pada sekali lagi statistik non parametrik. Jadi datanya data diskrit, bukan data kontinu. Nah, data statistik non parametrik ini adalah statistik yang digunakan apabila data tidak memiliki informasi parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran untuk populasi, tidak berdistribusi normal, dan data diukur dalam bentuk ranking, jadi diurutkan. Nah, berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Korelasi Ring-Spelman ini juga cocok apabila data kita datanya dengan sampel kecil, jadi ukurannya misalnya tidak lebih dari 10. Nah, ini cocok dengan korelasi Ring-Spelman. Kekuatan hubungan korelasi ini dilambangkan dengan R. Jadi paling kecil adalah -1 dan paling besar adalah 1. Jadi kalau R sama dengan 1, itu hubungan antara X dan Y sempurna dan positif. Kalau R-nya 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif. Mendekati 1, hubungannya sangat positif. Jadi semakin mendekati 1, hubungannya sangat kuat atau positif. Sementara R-nya -1, artinya hubungan antara X dan Y sempurna dan negatif. Mendekati -1, yaitu hubungannya sangat kuat negatif. Kalau R-nya 0, maka hubungannya X dan Y itu lemah sekali atau tidak ada hubungannya. Jadi kalau hanya 0, maka hubungannya itu sangat lemah sekali dan atau tidak ada hubungan. Nah, ini tabel klasifikasi untuk koefisien korelasi. Jadi kalau misalnya 0 tidak ada hubungan, atau jarang sekali terjadi juga ini, nilai koefisien 1 itu hubungannya sempurna, juga jarang terjadi. Nah, yang paling banyak ini misalnya 0 sampai 0,2. Kita katakan ini ada hubungannya sangat rendah atau sangat lemah. 0,2 sampai 0,4 hubungannya rendah atau lemah. 0,4 sampai 0,6 hubungannya cukup besar atau cukup kuat. Kemudian 6 sampai 8 hubungannya besar atau kuat, dan 0,8 sampai 1 hubungan itu sangat kuat. Nah, ini adalah diagram pencar kalau data-data itu kita letakkan dalam satu diagram korelasi. Jadi misalnya korelasi positif itu bentuknya seperti data yang pertama ini, kemudian korelasi negatif itu turun. Jadi kalau korelasi positif itu naik, kalau X-nya naik maka Y-nya naik. Kalau korelasi negatif itu kalau X-nya turun maka Y-nya turun. Jadi arahnya begini. Nah, ini contoh korelasi sempurna. Jadi sempurna 1 dan ini sempurna -1. Kalau ini korelasinya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara X dan Y. Jadi berpencar seperti ini. Nah, ini adalah rumus yang umum yang kita gunakan dengan data apa adanya, data mentah, meskipun beberapa juga kita bisa jumpai dengan cara menghitung koefisien korelasi Pearson. Banyak rumusnya, tetapi saya hanya memperkenalkan satu rumus ini dengan data mentah saja, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang X sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jadi kita dengan data mentah X dan Y kita memerlukan perhitungan ada X kali Y, kemudian X dikuadratkan, Y dikuadratkan. Kemudian kita jumlahkan. Kira-kira itu penjelasan awal tentang korelasi ini, dan kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menghitungnya dalam menggunakan Microsoft Excel.
Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menghitung korelasi person product moment dengan menggunakan Excel. Jadi ini adalah data-data yang sudah saya susun. Kemudian kita akan menghitung bagaimana cara menguji atau menghitung koefisien korelasi antara X dan Y dengan Microsoft Excel menggunakan rumus yang tadi. Jadi saya tidak akan melakukan perhitungan secara manual, jadi kita sudah menemukan rumus yang ada dalam Microsoft Excel, jadi kita tinggal gunakan. Jadi saya coba tulis saja di sini R atau R saja. Caranya adalah R-nya boleh R kecil atau besar. Kita akan gunakan F function ini untuk menghitung koefisien korelasi. Jadi di sini sudah kita klik function akan muncul seperti ini dan kita gunakan statistik, pilih statistik, kemudian cari Corel, oke, Corel, oke, kemudian array 1 ini kita masukkan variabel X-nya, oke, kemudian di array 2 kita masukkan data Y-nya, oke, dan tinggal klik oke. Maka kita sudah jumpai, sudah ketemu langsung korelasinya di sini 0,73. Jadi sangat mudah menghitung koefisien korelasi rumus yang tadi dengan menggunakan Excel. Jadi tinggal masukkan function Corel, kemudian disorot C data dari X ini semuanya, kemudian data dari Y dan cukup enter. Dan ini adalah kita sudah langsung ketemu korelasinya 0,73, korelasi antara X dan Y. Dan yang paling banyak kita gunakan juga, saya ingin tambahkan di sini, dalam pengujian validitas butir instrumen kita untuk data yang misalnya data deskriptif tadi, jadi bukan skornya 1-0, sorry, tetapi skornya 1 sampai 5, misalnya ini kita mengajukan pengujian validitas butir instrumen untuk motivasi belajar, misalnya dengan pilihannya antara 1 sampai 5, misalnya mulai dari sangat, selalu sampai tidak pernah gitu. Ini 1 sampai 5 dan ini sudah kita masukkan dalam satu tabel Excel. Dari 20 responden, kemudian butir instrumen kita ada 30. Sesudah kita masukkan semua data, kemudian kita hitung skor totalnya. Kita hitung skor totalnya. Oke. Ingat ini yang kita jumlah adalah hanya data, jadi jangan sampai nomor responden kita hitung. Oke. Enter. Jadi kita sudah ketemu data dari B5 sampai ke AE5. Oke. Kita klik 2 kali di sini. Klik. Oke. Kemudian datanya sudah muncul sampai di paling bawah. Kemudian dalam menghitung atau menguji validitas butir instrumen ini untuk mencari apakah butir itu valid atau tidak, kita akan menguji, kita akan mengkorelasikan setiap skor butir ini skor butir dengan skor total. Jadi persatu. Jadi setiap skor butir ini kita akan korelasikan dengan skor total. Jadi skor butir kita korelasikan dengan skor total. Oke, caranya seperti tadi. R hitungnya adalah kita masukkan sini statistik, kemudian Corel, cari Corel. Oke. Array satunya adalah skor butirnya. Oke. Array 2-nya adalah skor totalnya. Kita sudah ketemu skor
dari R hitung antara skor butir dan skor total adalah korelasinya 0,411. Oke, kita akan melakukan perhitungan ini ke samping untuk semua butir, tapi kita tidak perlu melakukan rumus tadi satu persatu, kita akan tinggal tarik, tapi sebelum kita tarik kita harus kunci dulu skor totalnya dengan dolar dulu. Oke, jadi sebelum kolom dikasih dolar, sebelum angka dikasih dolar, sebelum huruf dikasih dolar. Atau pencet F4, tinggal enter. Kemudian kita tarik ke samping. Oke. Kita sudah memperoleh seluruh angka korelasi antara skor butir dengan skor total tadi. Kemudian dari mana kita memperoleh R tabel? Jadi rumusnya adalah kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka statusnya butir itu valid. Tapi kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka statusnya drop. Oke. Jadi kita bisa lihat di googling juga. Jadi untuk R tabel dengan N20 kita bisa jumpai adalah 0,444. Oke. Jadi ini saya gunakan 3 angka, 2 angka juga boleh biasanya. Bisa gunakan 3 angka. Jadi kita akan menggunakan angka 0,44 sebagai penguji atas R hitung. Jadi R hitung lebih kecil atau lebih besar dari R tabel. Oke. Ini angkanya sama semua, 0,44 karena ini adalah R tabel. Oke. Kemudian statusnya adalah menggunakan if. Jadi kita cari di sini yang paling sering digunakan. Ini if. Jadi oke. Logical testnya jika R hitung lebih besar dari R tabel, oke, maka butir itu valid. Oke. Jika lebih kecil, maka drop. Oke. Jadi rumusnya begitu. Ya. Nih, kita bisa perhatikan secara kasat mata juga 0,41 lebih kecil dari 0,44, maka statusnya drop. Nah, ini kita tinggal tarik ke sini supaya kita bisa lebih cepat. Oke. Kita bisa jumpai seluruh butirnya ini. Kita memperoleh butir pertama ini drop karena dia memang lebih kecil dari R tabel. Oke, kita warnai. Kemudian butir kedua valid 0,6 lebih besar dari 0,4. Dan ini kita jumpai juga di sini di butir ke-16 dan 17 ini juga drop. Oke, yang lainnya ini ada butir ke-20 juga drop. Ini yang akan kita drop. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian dengan teknik korelasi ini, sesudah kita melakukan uji coba ini, menghitung validitas ini, misalnya dari 30 data, maka kalau ada 4 yang drop, maka keempat butir ini kita drop. Sehingga ketika kita melakukan penelitian sesungguhnya, pengambilan data berikutnya, kita hanya akan menggunakan 26 butir saja. Jadi butir yang drop-drop ini kita buang. Inilah cara menguji validitas butir instrumen untuk skor 1 sampai 5 dengan menggunakan rumus koefisien korelasi persen product moment. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga Anda semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Anda bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.